Nah, mari kita sebentar lihat belajar sama-sama sambungan ya dari 2 minggu yang lalu ya. Ini tentang breakthrough prayer ya. Kenapa hal ini penting? Kenapa kok judulnya bukan terobosan dalam hidup kita? Nah, nanti akan saudara dapatkan jawabannya. Kenapa harus kita mengalami yang namanya terobosan dalam kerohanian kita lebih dulu? Bukan terobosan secara jasmani ataupun materi, bukan. Bukan terobosan secara duniawi atau pencapaian-pencapaian kita di dunia ini, bukan. Bukan itu, tetapi yang saudara harus pastikan, saudara harus mengalami yang mula-mula, yang pertama, yang lebih dulu adalah terobosan dalam hidup rohani saudara. Ya, dalam hal doa saudara. Kita akan bahas tentang doa tengah malam. Kemarin 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang doa jam 3 pagi dan jam 3 petang. Ya, next selanjutnya. Nah, ini doa yang menghasilkan terobosan dalam kehidupan saudara secara jasmani, secara pencapaian, secara materi pun bisa. Semua aspek hidup saudara bisa mengalami terobosan, bisa mengalami pembalikan keadaan yang lebih baik, pencapaian yang lebih maksimal. Ya, ini harus diawali dengan kehidupan doa. Saudara harus bangun kehidupan yang suka berdoa, suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena tanpa kehidupan doa, saudara, Alkitab berkata, engkau tidak mendapat apa-apa. Kenapa kita tidak mendapat apa-apa? Karena engkau tidak berdoa. Ya, ini doa jam 3 pagi, jam 3 petang. Kemarin sudah dengar penyampaiannya, pemaparannya. Kalau bagi saudara yang belum, masih ada kopinya, yaitu di YouTube GPI Hati Bapa. Saudara bisa buka, masuk di channel YouTube GPI Hati Bapa. Ya, saudara bisa masuk ke YouTube GPI Hati Bapa dan saudara cari tentang breakthrough prayer yang 2 minggu lalu. Ya. Nah, hari ini kita akan berbicara lanjutannya, yaitu doa tengah malam. Sebenarnya ada lima, tapi kita step by step saja, ya, sedikit aja. Ada doa dengan mengucapkan firman, ada doa puasa Esther, ada doa dengan bernasar. Saudara harus juga berani untuk bernasar, ya, supaya kehidupan saudara mengalami pembalikan keadaan. Untuk hal-hal yang sukar, Tuhan bilang, yang model begini, yang seperti ini harus diselesaikan dengan doa dan puasa. Nah, ada ayat yang berkata seperti itu. Jadi memang ada hal-hal tertentu dalam kehidupan saudara yang saudara nggak bisa terobos dengan doa-doa yang biasa. Harus doa yang luar biasa, yang di atas rata-rata. Dan inilah doa-doa yang di atas rata-rata, saudaraku. Doa di mana saudara akan mengalami sebuah terobosan. Next berikutnya. Nah, ini menjadi jawabannya, saudaraku. Ya, kenapa tadi di awal saya sampaikan sebuah kebenaran bahwa sebelum saudara mengalami terobosan secara jasmani, secara yang nampak dalam hidup kita, saudara harus mengalami terobosan secara rohani lebih dulu. Ini dasar firman-Nya, saudaraku. Ya. Keluaran 17 ayat 10. Saya kisahkan saja ceritanya, saudara sambil membaca. Ya. Jadi waktu itu umat Israel sedang berperang dengan Amalek, bangsa Amalek. Nah, Musa memerintahkan kepada Yosua. Yosua saat itu yang memimpin di dalam peperangan, saudaraku. Ketika Musa memerintahkan kepada Yosua, Yosua, kamu yang pimpin untuk berperang untuk melawan bangsa Amalek. Aku, kata Musa, bersama dengan Harun dan Hur akan ke atas bukit itu. Aku akan berdoa. Aku akan mengangkat tongkat Tuhan. Wah, Musa mengatakan aku akan mengangkat tongkat Tuhan. Bukan tongkatku, tapi tongkat Tuhan. Singkat cerita, Musa didampingi dengan Harun dan Hur naik ke atas bukit, sementara Israel di bawah kepemimpinan Yosua berperang. Nah, ini gambarnya kira-kira. Di bawah mereka berperang, sementara Musa di atas gunung, di atas bukit itu berdoa bersama dengan Harun dan Hur, saudaraku. Musa mengangkat tangan
bersama dengan tongkat yang diberikan oleh Tuhan itu. Alkitab mencatat ketika tangan Musa menjadi penat, menjadi capek, menjadi pegel, kira-kira begitu. Musa ini lama-lama turun tangannya, lemes. Nah, ketika tangannya semakin turun, di bawah peperangan Israel kalah, saudaraku, terdesak. Ketika Musa mengangkat kembali tangannya, kembali Israel menang. Berbalik keadaan. Sampai suatu kali Harun dan Hur melihat bahwa Musa sudah nggak mungkin lagi, sudah nggak kuat lagi. Sehingga Harun dan Hur berinisiatif. Perhatikan, Musa nggak kasih perintah, tapi Harun dan Hur nangkep, peka gitu. Langsung Harun dan Hur ambil batu. Musa diminta duduk di atas batu itu. Jadi Harun dan Hur menopangnya gampang karena kedudukannya sudah lebih sama gitu. Karena Musa duduk. Singkat cerita, Harun dan Hur terus menopang sehingga tangan Musa tidak turun. Ketika tangan Musa terus ditopang oleh Harun dan Hur, mengangkat terus di hadapan Tuhan, peperangan rohani terjadi, saudara. Karena apa yang terjadi dalam alam jasmani itu terjadi juga di alam rohani. Peperangan di alam jasmani terjadi juga peperangan di alam rohani. Sehingga dengan terangkatnya tangan Musa bersama dengan tongkat Tuhan tadi, sampai fajar mereka berperang. Tangan Musa terangkat, dan akhirnya Israel menang. Artinya apa? Musa ditopang dengan Harun dan Hur bersama dengan Yosua di bawah berperang, telah memenangkan area rohani dulu, area yang tidak kelihatan, dunia rohani, dunia spiritual, alam yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Iblis itu nyata, saudara. Iblis itu ada, dan iblis sedang terus berusaha untuk menghancurkan hidup saudara sebagai tubuh Kristus. Iblis tidak mau saudara diselamatkan. Makanya Yohanes menulis, iblis itu hanya membunuh, mencuri, dan membinasakan. Jadi jangan kasih kesempatan sama iblis, saudaraku. Jangan beri keuntungan sama iblis. Jangan terus dengar apa bisikan iblis, apa yang menjadi maunya iblis. Maunya iblis selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Ngomong, kamu harus bangun kehidupan doa, karena kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak dapat apa-apa. Tapi iblis berkata, nggak apa-apa, itu salah. Kamu nggak berdoa pun kamu dapat sesuatu. Kamu lihat tuh tetangga kamu. Nah, ini iblis nih. Kamu lihat tuh saudara kamu. Kamu lihat tuh sahabat kamu. Kamu lihat tuh si A, si B, si C. Hidupnya berkat, semuanya enak. Tapi lihat, dia rajin nggak ibadah? Dia rajin doa nggak? Enggak kan? Nah, kata iblis begitu, saudaraku. Oh iya ya. Akhirnya kita memberi kesempatan kepada iblis. Apa itu kata pendeta? Apa itu kata gembala? Ngapain harus hidup dalam doa? Nah, mulai terbujuk di hati kita nih. Mulai terpaut kepada bisikan si jahat si iblis itu. Kita mulai menuruti kehendaknya, bukan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Tanpa disadari. Ngapain ibadah, ngapain sungguh-sungguh, ngapain melayani. Iblis itu terus membisikkan seperti itu. Nanti saja, jangan sekarang, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Iya ya, benar ya, kapan lagi? Kalau film-film ini kan kapan lagi, nanti nggak akan diulang lagi filmnya mungkin, atau sinetronnya atau apanya, nggak mungkin. Udah tamat, udah saya nggak bisa ngikutin lagi. Kalau ibadah kan masih ada nanti. Minggu depan kok masih ada, minggu depannya lagi kok masih ada. Kita tanpa disadari sudah terjebak dalam situasi itu. Nah, saudara perlu dengar kebenaran ini. Saudara harus menang dulu di alam roh. Melalui apa saudara bisa memenangkan kehidupan di alam roh? Melalui kehidupan doa, saudara.
Namun kehidupan doa sekali lagi itu bukan hanya sekedar kita pejam mata, berlipat tangan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan saya perlu ini, saya perlu itu. Bukan sekedar itu doa, saudara. Kemarin saya sudah sampaikan tentang tema yang berjaga-jagalah itu, ya. Bagaimana sih esensi inti dari doa itu? Kita harus bangun hubungan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan seperti Bapa dan Anak. Hubungan Bapa dan Anak, dan seperti hubungan Kristus dengan jemaat, itu intinya. Saudara harus bangun itu. Kalau sudah belum mendengar tentang hal ini, minggu lalu masih ada di YouTube juga. Saudara dengar, buka channelnya, dengar. Ini tuntunan, saudaraku. Ini tuntunan. Saya rindu melalui tuntunan ini, saudara merespon, saudara belajar melakukan, dan lihat nanti pertumbuhannya. Perubahannya lihat, saudaraku. Tuhan ya dan amin, firman-Nya ya dan amin. Tidak pernah kembali dengan sia-sia apa yang sudah Tuhan taburkan firman-Nya. Apa yang firman-Nya sudah diajarkan, disampaikan kepada saudara, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Firman Tuhan berkata begini, seperti air hujan yang turun dari langit ke bumi. Yesaya menulis, air hujan itu nggak mungkin kembali lagi ke langit, tapi air hujan itu akan mengairi. Saudara pernah lihat air hujan mantul balik lagi ke langit? Ada, saudara tuh? Gak ada, saudara. Begitu dia hujan terus turun, dia langsung mengairi, membasahi bumi ini, memberikan pertumbuhan kepada tanaman-tanaman dan sebagainya, memberikan kesegaran, kesejukan. Ya. Demikian juga firman-Ku, kata Tuhan, gak pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang datang kepada saudara seperti hujan yang turun, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, asal saudara melakukannya, asal saudara menghidupinya. Kalau saudara nggak menghidupinya, maka firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan. Saudara punya iman, dengar firman, punya iman, bangkit imannya, tapi nggak pernah mau bertindak, mati, saudaraku. Iman tanpa perbuatan mati. Perlu kerjasama antara iman dan perbuatan. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi ini sebelum kita mengalami terobosan dalam hidup jasmani saudara, saudara harus mengalami lebih dulu terobosan dalam kehidupan rohani. Kerohanian saudara harus bertumbuh. Kehidupan doa saudara harus dibangun. Kehidupan saudara harus berubah, sehingga kau akan mengalami yang namanya pembaharuan, pencapaian, peningkatan dalam hidup secara jasmani ini. Yang mengerti katakan amin. Next, berikutnya kita sudah tahu kebenarannya. Nah ini saudara, perhatikan yang di garis, yang di merah ya. Perhatikan. Kamu mengingini sesuatu. Siapa di sini nggak pernah mengingini sesuatu? Semua pernah. Saya ingin A, B, C, D, ya. Dikatakan. Tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kan sering kan, tanpa kita sadari. Semua keinginanku harus dipenuhi, ketika nggak dipenuhi iri hati. Orang lain diberkati iri hati, orang lain dipromosi iri hati. Kemudian kita berbuat jahat, seperti Kain. Habel persembahannya diterima oleh Tuhan karena memberikan yang terbaik, sementara Kain memberikan hanya sebagian. Tuhan lebih menerima persembahan Habel. Si Kain iri hati, lalu membunuh Habel adiknya sendiri. Dikatakan, kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar. Pertengkaran sering terjadi karena apa? Ya ini. Kemudian dikatakan, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu apa? Tidak berdoa. Kasih tahu kiri kanan dulu. Engkau nggak dapat apa-apa karena engkau nggak berdoa. Kasih tahu coba. Haleluya. Karena itu kasih tahu sekarang harus berdoa. Engkau harus berdoa, engkau harus berdoa, engkau harus berdoa. Kiri kanan katakan engkau harus berdoa, engkau harus berdoa. Depan belakang engkau harus berdoa. Belakang katakan engkau harus berdoa. Saya harus berdoa. Yang mau berdoa,
Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Doanya gimana saudaraku? Halo, doanya gimana? Minta-minta? Enggak, mulai doanya gini, Tuhan, apa yang bisa saya beri untuk Tuhan? Itu saudaraku. Tuhan kan juga ngomong, apa yang aku bisa perbuat bagimu? Tuhan juga ngomong gitu loh. Ayo sama-sama. Nah, mengapa orang Kristen tidak berdoa? Mengapa? Ini tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Makanya sekarang saudara diajar bagaimana berdoa. Bahwa berdoa tadi saya katakan sekali lagi bukan sekedar tutup mata, lipat tangan, berdiam diri, lalu ngobrol sama Tuhan, Tuhan begini curhat semuanya, bukan sekedar itu. Tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Makanya terus ikuti tuntunan demi tuntunan, jangan pernah bolos. Ini ibadahnya sekolah, saudaraku. Ibadah ini anggap aja saudara sekolah secara rohani. Jangan pernah bolos seperti kalau sekolah di luar sana, di jasmani, di sekolah akademik di luar. Nggak boleh bolos. Kalau bolos terus gimana saudaraku? Kalau saudara dulu pernah jadi murid, pernah jadi siswa. Kalau bolos terus gimana? Dapat surat peringatan dulu, SP dulu. Orang tuanya dipanggil, anaknya dipanggil, masih begitu, nggak sembuh-sembuh, bolos terus. Ya udah ngapain gitu kan? Buat apa sekolah? Keluarkan. Mau di mana-mana sekolah juga kalau begitu terus sama aja saudaraku. Anggap ini sekolah rohani saudara, ibadah ini, sehingga apa? Saudara bisa bertumbuh, saudara bisa ikut terus tuntunan demi tuntunan. Saudara bisa terus tahu, oh ini yang dimau Tuhan, oh ini yang Tuhan mau, oh ini Tuhan kehendaki ini. Ya, ini saudara harus tahu bagaimana seharusnya berdoa. Ya. Next selanjutnya, tidak diajar atau tidak dilatih tentang doa. Yang mengerti katakan amin. Ini kita penting, saudara tuh diajar, dilatih untuk berdoa. Tapi kita seringkali nggak mau. Ketika dengar kata doa saja sudah dengar kata doa, udah malas duluan, semangatnya apinya udah padam duluan. Nah sekarang, ayo sama-sama kita bangun ya kehidupan exciting gitu, maksudnya semangat dengan kata doa itu sendiri. Ya, tidak diajar, sekarang sudah diajar, dilatih. Nanti ke depan, makanya ada sekolah doa, training doa, upgrading doa. Supaya apa? Jemaat itu lebih dewasa dan lebih mengerti melakukan doa itu dengan pengertian yang benar atas dasar firman yang benar. Jadi nggak asal doa. Next selanjutnya, yang ketiga, tidak memahami, tidak menyadari pentingnya kehidupan doa. Kalau saya survei misalkan, nih ya. Menurut saudara, doa itu penting gak? Saudara jawabnya apa? Penting. Saudara berdoa gak? Ya? Saudara berdoa gak? Berdoanya gimana? Ayo. Ya, coba renungkan saudaraku, renungkan. Ya. Kalau saudara benar-benar menganggap doa itu penting, pasti saudara nggak akan pernah untuk lepas dari apapun yang namanya doa. Diajar tentang doa, saudara semangat. Dilatih tentang doa, saudara semangat. Benar-benar memperhatikan dan benar-benar belajar menghidupi. Mengapa doa itu penting buat saudara? Ayo. Mengapa? Apa yang bagi saudara doa itu penting itu kenapa? Apa gitu? Saudara harus mengerti, saudara harus dapatkan jawabannya ini secara pribadi, saudara harus dapatkan. Bahkan ada yang berkata begini, bahwa doa itu nafas kehidupan. Kita nggak berdoa, kita nggak bernafas. Sama dengan secara rohani.
Kita berhenti berdoa secara rohani, kita berhenti bernafas. Jadi jangan lepas dari doa, saudara. Makanya kita diminta intim 24 jam, terus melekat, terus terhubung dengan Tuhan. Kita diberi satu senjata oleh Tuhan. Kita diberi sebuah kendaraan oleh Tuhan untuk bagaimana kita bisa intim 24 jam dengan Tuhan. Salah satunya dengan doa berbahasa roh. Ketika saudara udah nggak tahu lagi harus berdoa pakai bahasa apa, bahasa Sunda terbatas, bahasa Jawa terbatas, bingung apalagi yang saya mau doakan ya. Bahasa Inggris juga mungkin, bahasa Mandarin, bahasa apapun terbatas. Tapi dengan berbahasa roh saudara nggak akan terbatas. Saudara sedang berkata-kata secara pribadi dengan Tuhan dan hanya Tuhan yang tahu jeritan roh saudara. Jeritan roh kita dalam bahasa roh Tuhan tahu. Iblis gak tahu saudaraku, iblis gak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Alkitab berkata itu kendaraan. Makanya Efesus pasal yang ke-6, perlengkapan seluruh perlengkapan senjata Allah, salah satunya adalah berdoa dengan berbahasa roh. Efesus 6 ayat 18, berdoalah selalu di dalam roh. Itu senjata. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan berdoa. Tuhan sampai memberikan ilustrasi tentang hakim yang laling di dalam Lukas 18, saudara dibaca sendiri. Ada seorang yang terus mau minta keadilan dengan hakim itu. Hakim itu mencuek, gak mau dengar. Tapi si perempuan itu terus. Ini tuh menceritakan tentang apa? Supaya kita doa itu tidak berujung, tidak pernah bosan-bosannya, terus gedor pintu Tuhan. Ayo Tuhan, buka Tuhan. Tapi bukan sekedar gitu, tapi hidup kita juga berubah. Tidak memahami, tidak menyadari pentingnya kehidupan doa. Yang keempat, sibuk. Atau menyibukkan diri. Sebenarnya udah nggak sibuk nih, udah bisa nih, udah lowong nih waktunya, udah bisa. Tapi menyibukkan diri, cari kesibukan apa? Akhirnya nggak berdoa, lewat. Akhirnya nggak ibadah, akhirnya nggak baca firman. Ini karena kita seringkali beralasan dengan sibuk atau menyibukkan diri sendiri. Cari, oh ini belum ini. Ya kalau saudara terus begitu nggak akan pernah saudara berdoa. Memang berdoa itu harus kita berikan waktu yang khusus. Dari 24 jam yang Tuhan beri, saudara harus punya jam-jam doa. Makanya tadi ada jam 3 pagi, ada jam 3 petang, ada jam tengah malam, nanti kita sebentar masuk ya. Ada waktu-waktunya yang secara spesifik. Di lain, di samping 24 jam kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu pagi, ada waktu petang. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah, ya kan ada waktu-waktu yang khusus. Tuhan juga punya waktu-waktu khusus. Saudara punya waktu-waktu khusus nggak bersama dengan keluarga, bersama dengan anak? Punya pasti, ya kan? Harus punya. Kalau belum punya, harus punya. Harus punya waktu khusus, quality time. Bahasanya begitu. Nah, kita juga harus punya quality time dengan Tuhan. Jam 3 pagi itu quality time. Jam 3 petang itu quality time. Mungkin kita beralasan, kan Tuhan bisa ditemui sepanjang waktu. Iya betul. Sama seperti saudara kan bisa ditelepon sepanjang waktu, bisa di WA sepanjang waktu, tapi ada waktu khusus quality time itu yang tersedia benar-benar kita terhubung dalam benar-benar terhubung gitu. Malas berdoa. Ini yang kelima. Doa males masih ngantuk, masih apa, masih ini, masih itu. Ya males. Ini harus diperangi memang. Roh malas harus diperangi. Dalam nama Yesus aku patahkan roh malas. Saudara harus lawan roh malas itu. Sekarang kita masuk. Saya mengulang sekali lagi. Kemarin sudah. Ini tuh merefresh. Yahudi, Ibrani sama bangsa Yahudi membagi 12 jam siang dan 12 jam malam. Ada 3 bagian jam jaga.
Jadi orang-orang Israel itu punya jam-jam jaga dan dibagi menjadi 3. Ya, permulaan giliran jaga malam. Permulaan giliran jaga malam. Pertama jaga malam, dimulai dari jam 6 sore sampai jam 10. Permulaan giliran jaga tengah malam, jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Yang ketiga, waktu jaga pagi, jam 2 sampai jam 6. Ini waktu giliran jaga orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi waktu itu. Next berikutnya. Nah, kita sekarang masuk di doa yang tengah malamnya. Ya, perhatikan. Kita ambil satu contoh, Gideon pasal 7 ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Dari jam berapa tadi saudaraku? Berarti jaga tengah malam jam 10 sampai jam 2. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala, ya, memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketika pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kiri, sangkakala di tangan kanan, ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan, pedang demi Gideon. Apa yang terjadi, saudaraku? Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi perhatikan ini, seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak. Waduh, bawahnya apa itu? Apa Pak Lampu bacakan? Dan melarikan diri. Ya. Betapa pentingnya quality time kita bersama Tuhan di waktu tengah malam, saudara. Saudara nggak perlu istilahnya doa sepanjang jam 10 sampai jam 2, nggak usah, nggak apa-apa. Saudara ambil aja tengah malamnya. Ambil kira-kira lah tengah-tengahnya jam 12. Ya. Berbicara tengah malam, berbicara jam 12 malam. Tengah malam berarti jam 12 malam. Kalau menurut waktu jaganya ya tadi jam 10 sampai jam 2 tadi. Ya. Ya. Sementara tinggal sudah, nah ayat yang ke-6 sekarang. Jumlah orang yang menghirup dengan membuat tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Nah ini saya jelaskan sedikit. Gideon itu tadinya berpikir begini, harus pakai tentara pasukan yang banyak, sehingga ada terkumpul 32.000 pasukan waktu itu. Dipanggil, dikumpulkan orang-orang itu, terkumpul 32.000 pasukan. Tapi kata Tuhan terlalu banyak. Aku nggak mau nanti dengan kemenangan yang diraih Israel dengan 32.000 pasukan nanti mereka jadi sombong. Mereka berkata ini karena kami banyak, karena kami punya kekuatan. Akhirnya Gideon diminta Tuhan sekarang disaring. Coba katakan kepada mereka yang takut pulang. Nah, ini dia, saudara. Gideon umumkan yang takut pulang, nggak usah ikut perang. Akhirnya sekitar berapa aja, 10.000, tinggal 10.000, saudara. Tinggal 10.000. Kata Tuhan masih terlalu banyak. Masih terlalu banyak Gideon. Sekarang uji sekali lagi. Kalau tadi yang takut, sekarang yang kedua. Coba mereka semua pasukan yang ada itu, yang tersisa itu, suruh minum di sungai itu, di air itu. Yang cara minumnya dengan mencedok sambil menatap, itu yang dipilih. Tapi kalau minumnya begini, jangan dipilih. Tapi yang minumnya begini, itu dipilih. Kenapa, saudaraku? Ini semua ada maksudnya. Tuhan gak sembarangan ngasih cara begini, ngasih cara begitu. Tuhan gak sembarangan. Orang-orang yang terpilih artinya adalah orang-orang yang selalu siap siaga.
selalu berjaga-jaga. Sekalipun berkat mengalir, sekalipun berkat diterima, dia tetap berjaga. Tapi kalau orang yang minumnya begini, dia fokusnya kepada berkat, hidupnya berfokus kepada berkat. Wah berkat, dan berkat, saudaraku. Dia nggak pernah arahnya ke sana. Kalau sudah mau terobosan, hidupmu jangan terus fokus kepada berkat. Nggak terpilih, saudaraku. Jelas, saudaraku. Seringkali kan kita lebih tertipu, mau ditipu dengan berkat. Contohnya apa? Sampai minggu pun mungkin masih buka. Wah minggu rame, saya malah tutup. Ini contoh saja, salah satunya aja. Padahal Tuhan kasih sabat buat kita, supaya istirahat, ibadah, bersekutu dengan Tuhan dan rekan-rekan sesama, dan keluarga. Punya quality time dengan keluarga di hari Minggu, di hari Sabat itu maksudnya. Tapi kita seringkali melewatkan. Kita nggak memperhatikan itu. Sekarang saudaraku, ayo ini. Nah ini cara minumnya nih. Nah ini yang dipilih. Karena hidupnya nggak fokus dengan berkat dan berkat. Uang dan uang, saudara. Jasmani dan jasmani, rohaninya dilupakan, rohaninya diabaikan. Itu sebabnya saudara nggak mengalami terobosan. Itu jawabannya. Mungkin selama ini saya bertanya, kenapa ya hidupku begini aja? Padahal tuh aku sudah bekerja keras, aku sudah ini itu. Tapi kok hidupku gini aja? Sekarang berani rubah, saudara. Saudara yang bisa membalikan keadaan bukan orang lain, melalui cara saudara berubah hidup saudara. Berani berubah hidup kita. Yang mau katakan amin. Next berikutnya. Ini sedikit pembahasannya tentang trompet. Tadi trompet itu sangkakala tadi, atau nafiri itu sama. Nafiri, sangkakala, trompet itu sama. Artinya apa? Ini sangkakala itu untuk memperingatkan. Jadi sekarang ini saya di sini sedang meniup sangkakala, sedang memberikan peringatan kepada saudara melalui firman-Nya. Ayat 4 perhatikan. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala tetapi tidak mau diperingatkan. Sekarang saudara mendengar sangkakala saya nih, saya tiup di firman-Nya nih untuk peringatan saudara, tapi saudara nggak mau dengar. Sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. Apa? Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Saya sudah peringatkan melalui firman-Nya, saudara dengar, saudara ngerti, tapi saudara abaikan, sudah bukan tanggung jawab saya. Amin. Amin. Tanggung jawab siapa? Sendiri. Tapi kalau saya nggak peringatkan, tanggung jawab saya salah. Makanya kalau saya kasih firman yang mungkin saudara rasa, wah kena saya, ya itu bukan, ya memang saya harus kasih itu gitu loh. Saudara harus memang diperingatkan. Jangan malah, wah firmannya negur, firmannya gini nyinggung, lalu males dengar lagi firman. Enggak, bukan itu respon yang salah, saudara. Saya lihat banyak orang-orang Kristen begitu, lemah sekali, cengeng sekali. Ketika merasa dalam tanda kutip tersinggung, padahal nggak ada maksud menyinggung, langsung nggak ibadah lagi. Seringkali orang Kristen begitu, nggak berani hidupnya tuh dikoreksi sama firman. Padahal kan firman berkata gini, segala yang dituliskan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, dan untuk memperbaiki kelakuan kita. Itu tujuan firman ditulis. Amin. Saudara berani kalau saya berbicara tentang hal-hal yang lebih spesifik lagi? Mau menerima, saudaraku? Yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan saudara seperti ini boleh atau enggak, itu boleh atau enggak? Kalau saya berbicara secara alkitabiahnya, saudara mau berani dengar? Nggak tersinggung?
Yakin? Selama ini saya ingin memberikan satu tema khusus gitu, tapi saya masih, aduh Tuhan gimana ya? Saudara harus benar-benar siap jadi jemaat yang dewasa. Kalau suatu hari memang Tuhan mau ini saatnya disampaikan, saudara berani. Bukanlah nyinggung saya atau singgung saya ini. Enggak begitu responnya, saudaraku. Saya memang harus ngomong firman-Nya, mengajarkan seperti Alkitabiah ajarkan. Tapi saudara juga harus menerimanya dengan lemah lembut. Yang mengerti katakan amin. Saudara harus siap dengan lemah lembut diterima. Jangan pernah merasa tersinggung dengan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, bersyukur saya jemaat yang dewasa semua. Nah, ya kita lewat aja deh, ya langsung ke sini. Nah, sekarang tengah malam yang kedua, ada satu peristiwa lagi yang dicatat di Alkitab. Di Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Ini lagi di penjara, saudaraku. Di penjara nyanyi muji Tuhan dalam keadaan dibelenggu, dijaga ketat, ditaruh di tempat yang di paling tengah, gelap, dijaga ketat pokoknya. Tapi Paulus dan Silas berdoa memuji Tuhan. Tahanan-tahanan di ruangan lain mendengar, Paulus Silas tahanan di sana berdoa memuji Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? 26. Gempa bumi yang hebat terjadi tiba-tiba, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu. Pintu-pintu hidup saudara yang belum terbuka, saudara bisa buka kalau sudah berani bayar harga. Doa di tengah malam, doa-doa di jam-jam yang sulit, saudaraku, ambil itu. Banyak kan kita kalau lagi doa estafet doa atau doa berantai, ayo mau ambil jam berapa? Ambilnya yang jam gampang. Jam 7 pagi, jam 6 pagi, yang gampang-gampang. Sehingga jam-jam yang sulit itu susah, nggak ada orangnya. Jam 12 lewat itu kosong. Kosong aja, nggak ada orangnya, nggak ada yang ngisi, nggak ada yang berani. Tapi saudara harus berani. Saya ambil yang jam itu. Itu saudara. Ya, perhatikan. Ini kepala penjara Filipi langsung bertobat, saudaraku. Efeknya kepala penjara Filipi bertobat, melihat, menyaksikan itu, kejadian itu. Ada kuasa doa, pujian, penyembahan tengah malam, sehingga kepala penjara Filipi berkata, apa yang aku harus lakukan supaya aku selamat? Sambil berlutut di hadapan Paulus dan Silas, saudara. Paulus dan Silas ngomong, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Penjara Filipi terima Yesus hari itu, saudara. Seisi rumahnya diselamatkan. Luar biasa. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 31. Next berikutnya, Ayub 4 ayat 20. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Perhatikan ini, kubu para pahlawan dapat dihancurkan pada tengah malam. Kubu-kubu musuh itu dihancurkan pada waktu saudara doa tengah malam. Jadi dengan kata lain, ketika saudara doa tengah malam, saudara itu sedang menghancurkan kubu-kubu musuh yang selama ini mungkin menjadi penghalang bagi berkat-berkat Tuhan, bagi pintu-pintu hidup saudara terbuka. Kayak Daniel kan, kisah Daniel saya pernah ceritakan, dia punya niat untuk mendapatkan hikmat supaya dia bisa mengerti penglihatan yang dia terima. Dia doa sama Tuhan.
Alkitab mencatat ketika hari pertama Daniel punya niat untuk itu, surga sudah dengar, surga sudah mengutus malaikatnya untuk berbicara kepada Daniel. Tetapi dalam perjalanannya dihadang oleh penguasa Persia, roh-roh jahat penghulu di udara di kota di daerah Persia, saudara. Sehingga terjadi peperangan antara malaikat Tuhan dan penghulu-penghulu kerajaan kegelapan di alam roh di Persia. Berapa lama? Alkitab mencatat 21 hari. Itulah makanya berarti Daniel itu sedang doa dan puasa 21 hari. Makanya kita kalau doa puasa Daniel 21 hari berdasarkan Alkitab itu. Setelah 21 hari, si malaikat ini bisa meneruskan perjalanannya kepada Daniel. Kenapa? Karena ada malaikat yang lain yang menggantikan malaikat ini. Malaikat pengganti inilah yang berperang dengan penguasa Persia, sehingga malaikat yang pertama tadi bisa berangkat kepada Daniel. Alam roh harus dimenangkan dulu, saudara. Alam roh harus dimenangkan. Kerohanian saudara harus menang. Hidup rohani saudara harus bertumbuh. Baru saudara bisa menang dalam kehidupan jasmani. Ini kuncinya. Kalau saudara tidak lakukan ini, sulit untuk kita mengalami terobosan. Makanya betul firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara rohani dulu, baru semuanya ini jasmani ditambahkan kepada kita. Next berikutnya, ada sebuah contoh. Kubu-kubu pahlawan dihancurkan, kubu-kubu musuh dihancurkan pada tengah malam. Contohnya apa, Pak? Ini contohnya. Hakim-Hakim pasal 16 ayat 3 berbicara tentang satu tokoh yang bernama Simpson. Seorang yang kuat sekali, saudara, yang difilmkan, ya kan, identik dengan apa? Samson, ya, apa sudah itu? Ya. Ada filmnya Samson anak Betawi, gitu ya. Kayak begitu, rambutnya mirip-mirip, dia dibikin gondrong, apa kuat. Ya kan? Nah, Simpson tidur di situ sampai tengah malam, tidur, tengah malam dia bangun. Pada waktu tengah malam bangun, ia dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Nah, dicabutnya lah semuanya. Wih, dahsyat, saudara. Kayak begini diangkat, dihancurkan, saudara. Saudara bisa pilar, dirobohkan dengan kekuatannya, bukan bulldozer, bukan dengan apa perlengkapan berat, bukan, dengan ototnya, saudaraku. Ya, diletakkan di atas bahunya, lalu semuanya diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Dihancurkan itu kubu-kubu musuh, saudara. Dilakukan pada waktu tengah malam. Betapa luar biasa quality time saudara dengan Tuhan jam 12 malam. Tengah malam. Ayo belajar, saudara. Saya pernah mengalami hal yang begitu berat dalam hidup saya. Saya nggak tahu harus apa, berbuat apa, saudara. Saya lakukan bersama istri. Kadang saya yang memulai, kadang istri saya yang mengingatkan. Yuk kita jam 12 nanti kita doa, atau jam 3 kita doa, jam 3 pagi. Kita atur waktunya. Tidur lebih awal supaya nggak ngantuk, supaya fresh, saudara. Saudara harus komitmen, harus istilahnya gini, atur waktu gitu. Nanti jam 12 saya mau doa, atur waktu. Saudara tidur dulu boleh, atau mungkin iya, saudara yang tahu lah. Jam 3 pagi bagaimana caranya saudara bisa berdoa jam 3 pagi, saudara atur sendiri. Saudara yang lebih tahu. Next berikutnya nih ya. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Wah, kenapa kok harus tengah malam ya? Ya inilah rahasia yang disingkapkan oleh Tuhan, saudara. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, beserta dengan segala anak sulung hewan. Gak peduli mau manusia mau hewan, pokoknya yang sulung mati semuanya. Kenapa? Karena Tuhan lewat di situ pada tengah malam. Ini tulah yang ke-10, saudara. Tulah ke-10. Kematian anak-anak sulung di Mesir. Dan hewan-hewan pun ikut mati yang sulung.
betapa dahsyatnya quality time kita bersama dengan Tuhan di waktu-waktu khusus itu. Next berikutnya. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ini cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang sedang menantikan sang mempelai. Di dalam cerita ini, saudaraku, ini gambaran pernikahan kita dengan Yesus nanti. Pernikahan Ibrani kuno itu menggambarkan apa yang terjadi di situ, menggambarkan nanti bagaimana kita dengan Tuhan. Itu dahsyat loh, Tuhan sudah bukakan loh, saudara. Di Alkitab saudara itu sudah disingkapkan semuanya, ya, dengan berbagai kejadian-kejadian semuanya. Berjaga-jaga saudaraku, siapa tahu ini digenapi. Tuhan datang pada waktu tengah malam. Saya nggak ngomong ya, tapi ini kita menjadi warning buat kita. Dengan apa yang tercantum di Alkitab ini, kita berjaga-jaga. Siapa tahu Tuhan datang menjemput kita nanti, mengangkat kita rapture, itu bisa jadi tengah malam. Song-songlah dia, mempelai datang. Ini sebuah pesan yang mungkin ya masih samar-samar memang, tapi menjadi satu peringatan buat kita. Wah, hati-hati, tengah malam ini mempelai datang. Siap saudaraku, berjaga-jaga. Ada lagi? Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Ini Daud. Ngapain sih Pak? Tengah malam, apa yang harus saya lakukan tengah malam? Bersyukur. Dan datang kepada Tuhan, quality time dengan Tuhan, tengah malam bersyukur. Amin. Bersyukur untuk semuanya, untuk masalah, untuk kejadian yang gak enak, untuk orang-orang yang menjengkelkan, mengucap syukur aja. Kan bisa Pak, mengucap syukur segala waktu, iya. Tuhan perlu quality time, waktu khusus saudara, yang itu ekstrim, yang itu ya apa ya, waktu-waktu jam-jam sulit gitu. Next berikutnya. Nah ini sedikit aja, ini sudah saya sampaikan waktu lalu, ya ini sedikit aja. Nah ini di dalam buku itu, ini ada waktu-waktu kegiatan di bumi. Nah kita lihat slide sekali lagi. Nah ini Tuhan ngomong ya, Yesus dia ngomong, berjaga-jaga menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi-pagi buta. Sudah 4 saudara. Tadinya 3 waktu jam jaga. Sekarang Yesus jadikan jadi 4. Ya. Itu jamnya. Nah kita lihat sekarang di buku tadi. Ternyata jam-jam ini waktu jam 00, ini kehadiran Lucifer. Wah, jam tengah malam itu kehadiran Lucifer, saudaraku. Ya. Tapi lihat antara jam ini, jam 3 tadi tengah malam, di sini dipenuhi. 1, 2, 3 dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Di sini ada roh jahat memang, ya tukang sihir, tapi di sini kembali waktu netral. Nah ini jam 3-nya di sini kepenuhan hadirat Allah, Roh Kudus dan malaikat-malaikat. Ini seorang dukun Afrika yang bertobat, terima Yesus. Dia jadi dukun, dia tahu alam roh, dia tahu pekerjaan-pekerjaan iblis, dia tahu struktur organisasinya iblis, dia tahu. Dia tulis buku. Ini loh, di alam roh ini yang terjadi begini. Cara kerjanya iblis itu jam-jam ini. Cara kerjanya iblis terutama di khusus waktu-waktu khusus ini jam-jam ini. Ya. Itu makanya Tuhan salah satunya bilang yang berjaga-jaga itu tadi. Waktu jaganya di situ. Jelas saudaraku di sini. Next selanjutnya habis, kita harus berjaga-jaga, berdoa, bekerja, melayani seolah-olah inilah hari terakhir yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi anggap ini hari terakhirku. Aku harus berikan yang terbaik, yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Besok bilang lagi, ini hari terakhirku. Besok lagi ngomong lagi, ini hari terakhirku. Terus gitu, kita berpikir seperti itu. Tuhan besok datang, Tuhan besok datang, Tuhan besok datang. Jadi kita harus berjaga-jaga. Ini harus dibangun, spirit ini. Jadi setiap waktu kita mau berbuat jahat, ingat, aduh besok Tuhan datang.
besok kita mau bolos ibadah, jangan, besok Tuhan datang. Terus gitu terus, besok Tuhan datang, besok Tuhan datang. Jadi kita harus berjaga-jaga terus. Tadi, jangan tertipu, tertuju hanya kepada berkat. Tuhan Yesus memberkati. Satu lagi, gesit. Nah, salam gesit, salam hati Bapa. Tuhan Yesus memberkati.